Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Erikson dan Saputra, NPM 1951040 299 dari MBSD. Dan kawan saya, Nama saya Diki Andrea Syata, MPM 19510404278. Perkenalkan, nama saya Aprila Dinata, NPM 1951040285. Perkenalkan, nama saya Dimas Darmawan, NPM 1951040279. Saya dari kelas MBSD semester 4. Nama Amar Rifai, NPM 1951040222. Nama Edo Maulana, NPM 1951040284. saya di sini menjelaskan tentang PBB. Jadi, PBB itu adalah singkatan dari Pajak Bumi dan Bangunan, atau pengertiannya adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seorang atau badan yang memiliki suatu hak. Nah, jadi bisa dikatakan memperoleh manfaat darinya. Dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sesuai dengan materi kami tentang PBB, dan di sini saya akan membahas tentang objek dan subjek PBB. Yang pertama-tama adalah objek dan subjek pajak bumi dan bangunan. Apa saja yang menjadi objek PBB? Sesuai dengan namanya, yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunannya. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan. Namun tidak semua bumi dan bangunan termasuk dalam objek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, pada pasal 3 disebutkan ada beberapa ketentuan. Ada beberapa ketentuan yang mengatur objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya. Merupakan hutan lindung, hutan suakan alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembala yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Digunakan oleh perwakilan proklamatik konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah, penentuan pengadaan, pajaknya diatur lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, yang kedua adalah subjek. Subjek adalah orang, pribadi, dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal berikut ini. Yang pertama, mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan. Lalu siapa saja yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan? Adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Orang atau badan tersebut memiliki kewajiban membayar pajak atau PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pengenaan PBB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya NJOP yang ditetapkan 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan.
kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan 1 tahun sekali sesuai dengan perkembangan daerahnya itu sendiri. Dasar perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak atau NJKP dan ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besaran presentasi NJKP ini ditetapkan dengan peraturan pemerintahan dengan memperhatikan kondisi ekonomi sosial. Maka apa besaran penetapan NJOP untuk PBB ini? Ada beberapa faktor yang menentukan masing-masing besaran NJOP bumi dan NJOP bangunan. Faktor dasar penetapan NJOP bumi adalah letak, pemanfaatan, peruntukan, kondisi lingkungan. Sedangkan faktor dasar penetapan NJOP bangunan antara lain adalah bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan. Faktor tersebut dapat bertambah dan hal itu dapat menambah besaran pajak PBB yang harus dibayarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang berjudul dengan materi PBB. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penghitungan PBB. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak itu biasanya 0,5%. Dalam rumus dasar penghitungan PBB adalah 0,5% dikali NJKP. Rumus mencari NJKP-nya adalah 20% dikali NJOP. Berikut ini ada contoh sederhananya dalam penghitungan dan mencari tahu besarnya PBB. Pak Anto memiliki rumah seluas 100 meter persegi di atas tanah dengan luas 200 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah 1 juta dan harga tanah adalah 500.000. Maka berapa besarnya PBB-nya harus dibayar Pak Anto? Dalam mencari tahu nilai bangun dan nilai tanah Pak Anto, itu adalah nilai bangunan dikali dengan 1 juta. Jadi nilai bangunan Pak Anto adalah 100 meter persegi dikali 1 juta. Jadi nilai bangunan Pak Anto adalah 100 juta. Nilai tanah Pak Anto adalah 200 meter persegi dikali 500. Jadi nilai tanah Pak Anto adalah 100 juta. Cara mencari tahu NJOP adalah dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah. NJOP sama dengan nilai bangunan dan nilai tanah. NJOP sama dengan 100 juta ditambah 100 juta. Jadi hasil NJOP-nya adalah 200 juta. Dari sini kita dapat menemukan NJKP dan besarnya PBB-nya. NJKP sama dengan 20% dikali NJOP. NJKP 20% dikali 200 juta. Jadi hasil NJKP-nya adalah 40 juta. PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. PBB sama dengan 0,5% dikali 40 juta. Jadi hasil PBB-nya adalah 200.000 rupiah. Maka besar PBB yang harus Pak Anto bayar adalah 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang daftar objek PBB. Jika memiliki bumi dan bangunan, namun keduanya belum Anda daftarkan sebagai objek pajak milik Anda atau perusahaan, Anda dapat mendaftar objek pajak PBB di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, Kantor Penyelundupan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP yang wilayahnya mencakup objek pajak. Untuk mengurus administrasi seperti ini, Anda dapat berkonsultasi dengan jasa konsultan pajak untuk membantu dalam mendaftarkan objek pajak PBB Anda, serta menghitung dan membayarkan pajaknya ke daerah. Rusdiano Consulting sebagai jasa konsultan pajak berpengalaman akan membantu Anda dalam mengurus perpajakan Anda, terutama pajak bumi dan bangunan yang penghitungannya cukup rumit untuk dilakukan. Jasa konsultan pajak Rusdiano
Consulting akan membantu Anda untuk menghitung pajak bumi dan bangunan, sehingga Anda mendapatkan besaran pajak yang tepat serta akurat. Itulah dari saya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu cek dan bayar PBB online. Besaran PBB juga dapat Anda ketahui saat menerima tagihan berupa surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT dari kelurahan atau kecamatan setempat. Alternatif lainnya, Anda juga dapat mengecek secara online dan mengunjungi situs Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPRD setempat. Karena pajak bumi dan bangunan ini harus disetorkan ke daerah, bukan ke pusat. Pada situs BPRD tersebut, Anda dapat memeriksa tagihan PBB terutang, bahkan memeriksa jika tagihan PBB tahun pajak sebelumnya telah dibayarkan atau belum. Untuk memeriksanya, Anda dapat memasukkan nomor objek pajak atau SOP untuk login di situs tersebut. Sedangkan untuk metode pembayarannya, Anda dapat melakukan melalui ATM, internet banking, bank, dan metode pembayaran lainnya yang telah disediakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.